Shalom jemaat yang terkasih, bertemu kembali kita di dalam renungan Advent dalam minggu ini, minggu keempat. Kita akan mulai acara kita seperti yang sudah kita terima. Damai sejahtera dan terang di dalam Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Syukur bagi Tuhan. Di minggu Advent pertama, kita menyalakan lilin pengharapan. Advent kedua, kita menyalakan lilin perdamaian. Dan minggu Advent ketiga, minggu yang lalu, kita menyalakan lilin sukacita sebagai peringatan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang membawakan pengharapan, damai, dan sukacita kepada kita. Hari ini kita menyalakan lilin Advent keempat adalah lilin kasih. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku oleh karena kasih-Mu. Kami mau di dalam kasih Tuhan berjalan di jalan-jalan Tuhan setiap hari. Terang kasih Tuhan yang menerangi hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu di dunia ini, ibarat terang lilin kasih yang bisa nyata kami lihat. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 38 ayat 1 dan 4. Tuhan
Kita akan dengarkan renungan untuk hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan buat kita hari ini tertulis dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita, Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, nubuat ini mengacu pada kelahiran Tuhan Yesus dalam Matius 1 ayat 22 hingga ayat 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus akan disebut Immanuel, berarti bahwa Yesus adalah Allah dan bahwa Dia diam di antara kita dalam inkarnasinya, dan bahwa Dia selalu bersama kita. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan yang diam di antara kita, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan demikian juga dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam masa Advent tahun 2021 ini, di tengah pandemi yang terjadi di seluruh dunia, maka pesan firman Tuhan agar kita terus merayakan Advent ini dengan kesederhanaan, dengan tema Immanuel, God with us and goodness of God, yang artinya Immanuel, Allah menyertai kita, yang membuktikan kebaikannya kepada kita. Kontekstual sekali dalam kondisi yang melanda seluruh dunia ini, dalam krisis multidimensi ini, kita melihat pemeliharaan Tuhan dalam kebaikannya yang terbukti. Immanuel, Tuhan yang menyertai kita dalam segala situasi kondisi apapun, dan membuktikan semua kita mengalami kemenangan dalam kebaikan Tuhan. Marilah kita menerima pesan firman Tuhan ini. Kabar dari malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria jelas membicarakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nama yang diberikan oleh surga kepadanya adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Allah hadir di tengah dunia. Allah ada di tengah kita, di antara kita, di dalam kita. Hingga saat ini Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia bukan lagi Tuhan yang jauh dan tidak tergapai, namun Dia hanya sejauh doa. Amin, kita berdoa. Tuhan yang adalah Immanuel, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami setiap saat dan setiap waktu, menyertai dan memelihara kami. Engkau tidak jauh dari kami, hanya sebatas doa. Mampukan kami untuk terus berseru kepadamu di dalam doa-doa kami, baik dalam suka maupun duka. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 44 ayat 1 dan 2.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini dan juga kepada kami. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang pengharapan, damai, sukacita, dan kasih, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Tolonglah kami setiap hari untuk beribadah kepada-Mu, untuk mendengar dan melakukan firman-Mu, dan tetap dalam pengharapan yang hidup, serta di dalam damai, sukacita, dan kasih-Mu, sehingga kami mampu membawa damai, sukacita, dan kasih di dalam keluarga kami, gereja kami, dan juga ke dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Advent.